Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Marliana dengan NIM H0218319 sebagai pemateri pertama, Nur Fadila dengan NIM H0218016 sebagai pemateri kedua, Siti Mutmainnah dengan NIM H0218338 sebagai pemateri ketiga, Maulidiawati dengan NIM H0218013 sebagai pemateri keempat. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang fungsi elementer. Fungsi elementer itu ada beberapa bagian, tetapi pada video ini kami hanya menjelaskan 4 bagian saja, yaitu fungsi linear, fungsi bilinear, fungsi eksponen, dan fungsi trigonometri. Pertama, fungsi linear. Fungsi yang berbentuk fz sama dengan az tambah b, dengan a, b, elemen kompleks disebut fungsi linear. Jika a sama dengan 0 dan fz sama dengan b, fungsi f disebut fungsi konstan. Dengan daerah kawan sama dengan kompleks dan daerah hasil sama dengan himpunan b. Sedangkan jika a sama dengan 1 dan b sama dengan 0, fungsi f disebut fungsi identitas. Dengan daerah kawan sama dengan kompleks dan daerah hasil sama dengan kompleks pula. Kedua, fungsi bilinear. Fungsi yang berbentuk pz sama dengan a0 tambah a1z sampai dengan an z pangkat n dengan n bilangan bulat tak negatif dan a0, a1 sampai dengan an konstanta kompleks disebut fungsi suku banyak. Jika pz dan qz adalah fungsi suku banyak, maka fungsi yang berbentuk fz sama dengan pz per qz dengan qz tidak sama dengan 0 disebut fungsi rasional. Jika pz sama dengan az tambah b dan qz sama dengan cz tambah d, maka fungsi rasional fz sama dengan az tambah b per cz tambah d. Dengan ad dikurang bc tidak sama dengan 0 dan c tidak sama dengan 0 disebut fungsi bilinear. Ketiga, fungsi eksponen. Fungsi yang berbentuk fz sama dengan e pangkat z dengan z elemen kompleks disebut fungsi eksponen. Fungsi eksponen fz sama dengan e pangkat z dapat ditulis dalam bentuk fz sama dengan e pangkat z sama dengan e x tambah y sama dengan e x dikali e y. Menurut rumus deret Maclaurin, diperoleh e berpangkat y sama dengan 1 ditambah y per 1 faktorial ditambah y pangkat 2 per 2 faktorial ditambah y pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya tambah y berpangkat n per n faktorial sama dengan 1 dikurang y pangkat 2 per 2 faktorial ditambah y berpangkat 4 per 4 faktorial dikurang y berpangkat 6 per 6 faktorial ditambah seterusnya tambah min 1 berpangkat n y pangkat 2n per 2n faktorial tambah seterusnya tambah y per 1 faktorial dikurang y pangkat 3 per 3 faktorial ditambah y pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya tambah min 1 berpangkat n y berpangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial tambah seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1n y berpangkat 2n per 2n faktorial ditambah i sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 berpangkat n y berpangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial sama dengan cos y tambah i sin y. Bentuk e berpangkat y sama dengan cos y tambah i sin y dikenal rumus Euler. Oleh karena itu, bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bentuk kutub z sama dengan r cos theta tambah i sin theta
dapat ditulis dalam bentuk yang diringkas Z sama dengan RE berpangkat I theta. Karena FZ sama dengan E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X tambah Y sama dengan E berpangkat X dikali E berpangkat Y. Fungsi F dapat ditulis dengan bentuk Fz sama dengan E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X dikali cos Y tambah I sin Y. Definisi 2.2.1. Untuk bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y, didefinisikan E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X dikali cos Y tambah I sin Y. Sifat-sifat eksponen bilangan kompleks mirip dengan sifat-sifat eksponen bilangan real. Adapun sifat-sifat tersebut disajikan pada teorema berikut. Teorema 2.2.2 diberikan Z, W elemen bilangan kompleks. Sifat-sifat eksponen bilangan kompleks adalah A. E berpangkat Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya bagian B, E berpangkat Z tambah W sama dengan E berpangkat Z dikali E berpangkat W. Selanjutnya bagian C, E berpangkat Z sama dengan E berpangkat Z tambah 2 VI. Selanjutnya bagian D, E berpangkat Z konjugat sama dengan E pangkat Z konjugat. Selanjutnya bagian E berpangkat Z dikurang W sama dengan E berpangkat Z per E berpangkat W. Selanjutnya bagian F, jika Z sama dengan X tambah Y, maka nilai mutlak E berpangkat Z sama dengan E berpangkat X dan argumen E berpangkat Z sama dengan Y. Pembuktian. Bagian A, E berpangkat Z tidak sama dengan 0. Bukti, ambil Z sama dengan X tambah Y sebarang. Akan ditunjukkan E berpangkat Z itu tidak sama dengan 0. Andaikan E berpangkat Z sama dengan 0, maka E berpangkat X cos Y tambah I berpangkat X sin Y sama dengan 0. Berdasarkan persamaan bilangan kompleks, diperoleh E berpangkat X cos Y sama dengan 0 dan I berpangkat X sin Y sama dengan 0 secara bersama-sama. Tetapi karena eksponensial nyata E berpangkat X tidak pernah 0, maka cos Y sama dengan 0 dan sin Y sama dengan 0. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi untuk setiap nilai Y. Jadi E berpangkat Z tidak sama dengan 0 untuk semua Z. Selanjutnya, pada bagian B, E berpangkat Z tambah W sama dengan E berpangkat Z dikali E berpangkat W. Nah, pembuktiannya, yang pertama kita misalkan Z sama dengan X1 ditambah I1 dan W sama dengan X2 ditambah I2. Maka diperoleh E berpangkat Z dikali E berpangkat W sama dengan, nah kita ganti Z-nya menjadi X1 ditambah I1. Jadi E berpangkat X1 ditambah I1 dikali E berpangkat X2 ditambah I2. Nah, ini diperoleh dari pemisalan kita tadi, bahwa Z-nya sama dengan X1 ditambah I1 dan W-nya sama dengan X2 ditambah I2. Selanjutnya, sama dengan E berpangkat X1 dikali cis Y1 dikali E berpangkat X2 dikali cis Y2 sama dengan E berpangkat X1 ditambah X2 dikali cis Y1 ditambah Y2 sama dengan E berpangkat X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2 sama dengan E berpangkat, kita kelompokkan X1 ditambah I1 ditambah X2 ditambah I2. Maka hasilnya sama dengan E berpangkat Z tambah W. Karena X1 ditambah I1 ini tidak lain adalah Z dan X2 ditambah I2 tidak lain adalah W. Maka terbukti bahwa E berpangkat Z tambah W sama dengan E berpangkat Z dikali E berpangkat W.
Nah, contoh, tentukan Z sehingga memenuhi persamaan E berpangkat Z sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, misalkan Z sama dengan X tambah Y. Nah, karena E berpangkat X sama dengan 1, maka E berpangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan 1 dikali cos 0 ditambah I sin 0. Sehingga diperoleh E berpangkat X sama dengan 1 atau X sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0 ditambah 2 kali dengan K elemen bilangan bulat. Jadi, nilai Z yang memenuhi persamaan E berpangkat Z sama dengan 1 adalah Z sama dengan 2KPI elemen bilangan asli. Selanjutnya, kita masuk pada bagian fungsi trigonometri. Menurut rumus Euler diperoleh E sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian E sama dengan cos Y dikurang I sin Y. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan persamaan 1 dan 2, maka diperoleh cos Y sama dengan E berpangkat IY ditambah E berpangkat min IY per 2. Dan sin Y sama dengan E berpangkat IY dikurang E berpangkat min IY per 2I. Dengan Y elemen bilangan real. Pengembangan dua bentuk di atas didefinisikan fungsi sinus dan kosinus untuk variabel kompleks yang disajikan pada definisi berikut ini. Definisi 2.2.3 untuk bilangan kompleks Z didefinisikan. Nah, bagian A, cos Z sama dengan E berpangkat IZ ditambah E berpangkat min IZ per 2. Kemudian B, sin Z sama dengan E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ per 2I. Bagian C, tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Bagian D, kotangen Z sama dengan cos Z per sin Z. Bagian E, secant Z sama dengan 1 per cos Z. Bagian F, kosekant Z sama dengan 1 per sin Z. Contoh, tentukan Z sehingga sin Z sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, sin Z sama dengan 1, selanjutnya E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ per 2I sama dengan 1. Ini diperoleh dari definisi-definisi tadi, bahwa sin Z itu sama dengan E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ per 2I sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan silang, maka diperoleh E berpangkat IZ dikurang E berpangkat min IZ sama dengan 2I. Kemudian untuk mempermudah memperoleh akar-akar persamaannya, kita memanipulasi bentuk ini menjadi sebuah bentuk persamaan kuadrat, sehingga ruas kanannya sama dengan 0. Jadi, E berpangkat IZ berpangkat 2 dikurang 2I E berpangkat IZ dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan E berpangkat IZ ini sama dengan T. Maka persamaan di atas menjadi T kuadrat dikurang 2IT dikurang 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, akar-akar persamaan tersebut adalah T sama dengan 2I plus minus akar 4I kuadrat tambah 4 per 2. Sama dengan 2I plus minus akar min 4 tambah 4 per 2 sama dengan I. Oke, diperoleh E berpangkat IZ itu sama dengan T, sehingga E berpangkat I kali X tambah Y sama dengan I. Nah, kenapa bisa demikian?
Nah, di sini Z-nya itu kita ganti dengan X ditambah Y, kemudian T-nya telah didapatkan bahwa T itu sama dengan I. Nah, kita ganti T itu sama dengan I. Maka hasilnya adalah E berpangkat I kali X tambah Y sama dengan I. Nah, kemudian pada ruas kiri, pada bagian perpangkatannya itu kita lakukan operasi dengan menggunakan sifat distribusi kiri, di mana I-nya ini kita kalikan masuk. Maka hasilnya adalah E berpangkat negatif Y ditambah IX sama dengan I. Nah, selanjutnya itu kita ingat rumus Euler, maka hasilnya adalah E berpangkat negatif Y dikali cos X ditambah I sin X sama dengan 1 dikali cos 1/2 V ditambah I sin 1/2 V. Nah, I-nya ini kita ganti dengan 1 dikali cos 1/2 V ditambah I sin 1/2 V. Nah, kenapa bisa demikian? Di sini kita menggunakan cos 1/2 V ditambah I sin 1/2 V. Kita ingin selaraskan pada ruas kiri. Makanya kita menggunakan cos 1/2 V ditambah I sin 1/2 V. Nah, kemudian kan hasil dari 1/2 V itu kan hasilnya 90. Dan cos 90 itu adalah 0. Sedangkan sin 90 adalah 1. Kemudian 1 dikali I hasilnya adalah I. Nah, akibatnya E berpangkat Y itu sama dengan 1. Kenapa bisa demikian? Karena posisi E berpangkat negatif Y itu sama posisinya dengan 1. Makanya E berpangkat negatif Y itu sama dengan 1. Kemudian Y-nya ini kita ganti dengan angka berapa sehingga menghasilkan sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Dan untuk mendapatkan X-nya ini, kita ambil dari cos X ditambah I sin X, itu kan posisinya sama dengan cos 1/2 V ditambah I sin 1/2 V. Sehingga menghasilkan X sama dengan 1/2 V. Nah, karena cos dan sin ini berada pada periode 2V, makanya kita tambah dengan 2V. Kemudian kita kalikan dengan K, di mana K ini adalah elemen bilangan bulat. Jadi, nilai Z yang memenuhi persamaan sin Z sama dengan 1 adalah, nah, Z-nya itu sama dengan 1/2 V ditambah 2KV. Kemudian kita keluarkan V-nya, maka hasilnya adalah 1/2 V ditambah 2K dikali V. Di mana K-nya ini adalah elemen bilangan bulat. Dan kita tidak menulis Y-nya karena kan Y-nya kita ketahui bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Makanya kita tidak tulis pada persamaan Z. Oke, selanjutnya itu adalah teorema 2.2.4, yaitu jika Z dan W elemen bilangan kompleks, maka berlaku pertama, sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan KV, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Kemudian cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan V/2 ditambah KV, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Kemudian sin negatif Z itu sama dengan negatif sin Z. Kemudian cos negatif Z itu sama dengan cos Z. Kemudian sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1. Kemudian sin Z plus minus W itu sama dengan sin Z cos W plus minus cos Z sin W. Kemudian cos Z plus minus W itu sama dengan cos Z minus plus cos W. Kemudian sin Z itu sama dengan sin X
cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y, di mana Z sama dengan X ditambah Y. Kemudian cos Z itu sama dengan cos X cos hiperbolik Y dikurang I sin X dikali sin hiperbolik Y, di mana Z itu sama dengan X ditambah I. Oke, selanjutnya yaitu modulus sin Z kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, di mana Z itu sama dengan X ditambah Y. Kemudian modulus cos Z kuadrat itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, di mana Z itu sama dengan X ditambah Y. Kemudian pembuktian bagian A, di sini kita akan membuktikan dua arah. Pertama kita buktikan dari kiri ke kanan, yaitu sin Z sama dengan 0. Di mana sin Z itu sama dengan 1/2I dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ itu akan sama dengan 0. Kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan 2I, maka hasilnya adalah E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan dengan E berpangkat negatif IZ, maka hasilnya adalah E pangkat IZ sama dengan E berpangkat negatif IZ. Kemudian Z-nya ini kita ganti dengan X ditambah Y, maka hasilnya adalah E berpangkat I dikali X tambah Y itu sama dengan E berpangkat negatif I dikali X ditambah Y. Hasilnya adalah E berpangkat negatif Y ditambah IX sama dengan E berpangkat Y dikurangi IX. Kemudian kita menggunakan rumus Euler, maka hasilnya adalah E berpangkat negatif Y cis X itu sama dengan E berpangkat Y cis negatif X. Diperoleh E pangkat negatif Y sama dengan E pangkat Y, atau Y sama dengan 0, dan X sama dengan negatif X ditambah 2 kV, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Jadi, jika sin Z sama dengan 0, diperoleh Z sama dengan kV, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Kemudian kita akan membuktikan dari kanan ke kiri, yaitu jika Z sama dengan kV, diperoleh sin Z sama dengan 1/2I dikali E pangkat ZI dikurangi E pangkat negatif ZI. Kemudian Z-nya ini kita ganti dengan kV, maka hasilnya itu adalah 1/2I dikali E pangkat KVI dikurang E pangkat negatif KVI. Kemudian kita menggunakan rumus Euler, maka hasilnya itu adalah 1/2I dikali cos kV ditambah I sin kV dikurangi cos kV ditambah I sin kV. Maka hasilnya adalah sin kV, di mana sin kV ini adalah sama dengan 0.